Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, bertemu lagi pada acara Dharma Wacana pada hari ini untuk memaknai Hari Suci Galungan. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa 210 hari sekali, yaitu 6 bulan Bali sekali, kita merayakan Hari Suci Galungan. Hari Suci Galungan adalah hari di mana kita memaknai bahwa di sana ada kemenangan yang harus kita rayakan. Sehari-hari, 6 bulan sekali, hal rutin yang paling kita lihat itu adalah pada saat Galungan ada penyor, pada saat Galungan ada penampahan, pada saat Galungan ada rangkaian penyekeban, penyajian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa kaitannya makna-makna dari masing-masing hari itu jika kemudian kita kaitkan dengan Galungan sebagai hari untuk merayakan, mensucikan kemenangan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, Hari Raya Galungan itu sesungguhnya sudah dirangkaikan mulai dari 25 hari sebelum Galungan yang disebut dengan istilah Selai Lebeng Galungan. Itu ada tumpuk pengarah, di mana pada hari itu kita ngarahin sarwaning tumuh, memuja Betara Sangkara untuk agar supaya diberikan keutamaan, diberikan kesuburan, diberikan buah, bunga, daun yang baik pada segala sekalian tumbuhan untuk kemudian kita gunakan dalam rangka Hari Raya Galungan. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan, yaitu pembersihan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yang kemudian kita sebut dengan Sugian, yaitu Sugian Jawa sebagai pembersihan makrokosmos, dan Sugian Bali yaitu pembersihan mikrokosmos. Umat sedharma yang berbahagia, banyak yang kurang memahami di antara kita bahwa Sugian Jawa dan Sugian Bali itu sebagai sebuah penyucian. Banyak yang memaknai itu sebagai hari di mana kita harus memilih salah satu di antara dua sugian itu, yaitu antara Sugian Bali dan Sugian Jawa. Sugian Jawa itu bagi orang-orang yang datang dari Majapahit, kemudian datang dari Jawa. Kemudian Sugian Bali bagi orang-orang yang ada di Bali. Umat sedharma yang berbahagia, pandangan itu keliru. Sugian Jawa dan Sugian Bali itu adalah keduanya kita merayakan. Tetapi konteksnya apabila Sugian Jawa kita merayakan, mensucikan makrokosmos, dan Sugian Bali itu adalah mensucikan atau merayakan itu mikrokosmos atau buana alit. Sugian pada dasarnya adalah penyucian antara alam agung ini dengan alam yang kecil ini. Artinya pemujaan keluar dan pemujaan ke dalam. Umat sedharma yang berbahagia, begitu ada penyucian, baik itu buana agung dan buana alit, barulah kita bersiap-siap bahwa di hari Redite Wuku Dungulan itu kita mulai untuk memaknai bahwa kita itu harus berjuang untuk mengalahkan Sang Buta Dungulan, yang kemudian disebut dengan Raina Penyekeban. Penyekeban itu artinya anyekung jenana. Jadi nyekep itu sesungguhnya adalah mematangkan dari yang mentah menuju yang matang, yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan. Sama halnya dengan mematangkan pemahaman kita, mematangkan jenana kita agar supaya kita siap untuk menerima, untuk melawan segala macam gangguan yang kemudian kita sebut dengan Sang Buta Tiga. Umat sedharma yang berbahagia, keesokan harinya disebut dengan Hari Penyajian. Pada saat Hari Penyajian ini kita simbolkan dengan umat kita menyiapkan segala macam sarana makanan dan minuman, sarana makanan untuk digunakan sebagai sarana persembahan. Ini sesungguhnya memberikan pesan bahwa pada saat itu Sang Buta Galungan itu muncul ke alam ini dan memberikan godaan. Pada saat itu manusia dijajah sedemikian rupa agar supaya kita kalah. Tetapi apa daya, kita sudah melakukan upaya bahwa kita menyadari Galungan itu sebuah kemenangan, maka kita harus diam. Diam itulah kemudian yang kita sebut dengan istilah metapa.
melakukan berata sehingga kita menang pada penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh para Buddha kala itu. Kemudian keesokan harinya kita menyebut dengan hari penampahan galungan, yang dimana pada hari ini dinyatakan dalam sastra itu adalah turunnya Sang Buddha Amangkurat. Di sini kita digoda betul agar supaya kita itu goyah dalam merayakan kemenangan. Maka dengan demikian pada saat itu kita simbolkan dengan melakukan penampahan. Jadi memotong hewan kurban. Salah satu yang dipotong itu adalah babi. Kenapa? Karena galungan sesungguhnya itu adalah pemujaan Durga. Karena pemujaan Durga identik dengan adanya hewan kurban berupa babi. Sehingga penampahan itu kita melakukan pemotongan babi dalam rangka memuja Durga pada sungguhnya. Kemudian begitu paginya kita melakukan penampahan, sore harinya kita melakukan melakukan pebiakalan di pekarangan yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan penjor. Ingat, penjor dipasang apabila 3 buta itu kita bisa somya, sehingga pada saat anggara sore harinya selesai kita melakukan pembersihan mebiakala, maka pada saat itulah kita memancarkan simbol kemenangan, yaitu penjor di depan rumah. Jadi agak keliru kemudian kalau umat kita ada yang memasang penjor seminggu sebelumnya. Jadi melalui media ini saya ingin sampaikan, mari kita mencoba untuk memahami arti dan makna sesungguhnya dari yadnya itu dengan melihat bahwa apa sesungguhnya makna-makna dari setiap pelaksanaan ini. Kemudian keesokan harinya maka kita tepat, yaitu melakukan upacara kemenangan. Kemenangan ini bukan hanya diwujudkan untuk melakukan pemujaan persembahyaan, tetapi kemenangan harus dimaknai bahwa di dalam diri kita mampu nyomnya 3 buta. Buta galungan, buta dungulan, dan buta amangkurat, sehingga pada saat ini begitu disomya maka betul-betul Buddha Klion dungulan ngaran patite sikang adnyana sandi galang padang Maria kena bieu paraning idep. Artinya pada saat ini kita mampu untuk menghancurkan segala macam godaan-godaan sehingga kita menjadi pemikiran menjadi terang, menjadi galang sehingga melebur segala macam kegelapan pikiran. Galungan pada sesungguhnya adalah bukan semata-mata sebagai upaya untuk memperlihatkan bagaimana kemeriahan kita merayakan sebuah hari suci, tetapi galungan pada intinya adalah meratapi, merenungi bahwa apa yang telah kita lakukan ini menjadi upaya penyucian, menjadi upaya bahwa kita betul-betul menang. Jadikan galungan sebagai upaya untuk mensucikan kemenangan di dalam diri yang seutuhnya. Bukan hanya sekedar melakukan upaya-upaya perayaan dengan segala macam hedonisnya, dengan segala macam sarana upacara ritual yang begitu mahal, bahkan penjor yang harganya sampai 5 juta, 10 juta. Maknai bahwa penjor itu sebagai simbol wujud dari persembahan kita, sehingga di sana hanya isi pala bungkah, pala gantung, dan pala rambat dan sebagainya. Tidak mesti harus menghabiskan sampai puluhan juta. Di satu sisi kita membuat penjor yang mewah, sementara saudara kita di pelosok-pelosok sana tidak sekolah, mereka tidak makan. Ini agak ironis. Maka dengan demikian maknai hari suci itu sebagai betul-betul perenungan, pendalaman, dan memuliakan kemenangan di dalam diri. Selamat Hari Suci Galungan. Om Santi 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 Om.